Pernah nggak Anda perhatikan jumlah kontak yang ada di handphonenya Anda? Mungkin di situ ada ratusan nama atau bahkan ribuan. Ada teman sekolah, teman kerja, ya kenalan dari acara ini, itu, dan sebagainya. Tapi kalau dipikir ulang, berapa orang yang benar-benar Anda hubungi dalam sebulan terakhir? Apakah 5, 3, atau mungkin lebih sedikit dari itu? Nah, ini menarik karena semakin kita bertambah usia, daftar kontak itu memang makin panjang. Tapi orang yang benar-benar kita percaya, yang benar-benar kita ceritain saat ada kejadian yang berat, justru semakin sedikit. Dan di sini banyak orang yang merasa ada yang salah dengan dirinya ketika itu terjadi. Pertanyaannya, apakah ini tanda kegagalan sosial? Atau justru sebaliknya? Nah, di video ini kita tidak akan membahas cara memperluas jaringan pertemanan. Kita akan membahas psikologi di balik pilihan yang sering disalahpahami ini. Ada 6 alasan psikologis kenapa seseorang biasanya memiliki lingkaran pertemanan yang kecil. Mungkin Anda juga ada yang salah satu dari orang ini. Dan masing-masing alasan itu jauh lebih dalam dari sekedar dia memang orangnya tertutup. Enggak, ada yang lebih dalam dari itu. Alasan pertama, biasanya kematangan emosional merubah standar koneksi. Waktu kita masih muda, masih kecil, itu teman yang kenal lama itu udah cukup kita sebut sebagai teman dekat. Teman sebangku, otomatis kita sebutnya sahabat. Teman satu kos, otomatis jadi orang yang kita percaya. Tapi seiring bertambahnya usia, ada sesuatu yang bergeser dalam cara kita memandang hubungan. Kita mulai tuh membedain mana yang sekedar familiarity, orang yang udah terbiasa kita kenal sejak lama, dengan mana yang benar-benar genuine connection, yang benar-benar sungguh-sungguh hadir dan terhubung dengan diri kita. Ada yang menarik, seorang antropolog bernama Robin Dunbar pernah meneliti kapasitas sosial otak manusia. Jadi otak kita ya diteliti sama dia. Dan temuannya menurut saya cukup mengejutkan, karena otak kita itu hanya mampu mengelola sekitar 150 hubungan sosial secara aktif. Dan dari 150 itu, hanya sekitar 5 orang yang bisa menempati lapisan paling dalam. Lapisan yang benar-benar intim dan saling percaya. Artinya, secara biologis pun, kita memang tidak dirancang untuk punya ratusan teman dekat, sahabat. Semakin matang kita secara emosional, semakin kita sadar bahwa validasi dari banyak orang itu nggak benar-benar memuaskan. Yang kita butuhkan bukan tepuk tangan dari kerumunan, tapi satu orang yang benar-benar mengerti kita. Ini bukan penolakan terhadap orang lain ya, ini peningkatan standar kualitas hubungan kita dengan orang lain. Alasan kedua, proteksi energi sosial. Dalam psikologi ada satu konsep yang disebut social battery, yaitu kapasitas energi psikologis yang kita punya untuk berinteraksi dengan orang lain. Nah, kapasitas itu terbatas, teman-teman. Setiap kita bicara, ya setiap percakapan, setiap pertemuan, setiap acara sosial, itu mengkonsumsi dari energi itu. Nah, orang yang memiliki lingkaran pertemanan kecil, itu bukan semuanya introvert ya, bukan itu soalnya. Mereka hanya lebih sadar bahwa energi mereka itu adalah sumber daya yang real, yang nyata. Dan mereka memilih untuk menggunakannya pada hal-hal yang benar-benar bermakna. Daripada hadir di 3 acara yang terasanya capek, melelahkan, hampa, mereka memilih satu makan malam yang jujur, yang enak ya bersama orang yang memang mereka percaya. Dan ini bukan soal kemalasan sosial ya, ini self-regulation. Kemampuan untuk mengenali kebutuhan diri sendiri dan bertindak sesuai dengan itu, dan itu menurut psikologis itu sehat ya. Yang sayangnya seringkali luput dari perhatian kita. Alasan ketiga, pengalaman buruk mengajarkan selectivity. Dalam psikologi ada konsep yang disebut skema, yaitu pola pikir yang terbentuk dari pengalaman yang sudah kita lalui sebelumnya. Setiap ada hubungan yang menyakitkan, nah itu bisa meninggalkan skema baru tentang siapa yang layak diberi kepercayaan dan siapa yang tidak. Orang yang pernah dikhianati oleh teman, yang pernah dibicarain di belakang, atau pernah dimanfaatin saat dianya rentan. Nah, secara alami itu memperketat filter pertemanan mereka. Ini bukan trauma yang belum sembuh, ini pembelajaran. Sistem dari dalam diri kita yang bekerja untuk melindungi psikologis kita dari rasa sakit yang serupa. Atau kadang-kadang orang suka nyebut ini sebagai, kamu mah tertutup, ya susah bergaul. Padahal sebenarnya secara psikologi mekanisme adaptif yang itu manusiawi, wajar. Nah, 3 alasan tadi
Itu berbicara tentang kenapa lingkaran pertemanan bisa mengecil. Tapi ada pertanyaan yang lebih menarik dari itu. Apa sih sebenarnya yang terjadi dalam lingkaran kecil itu? Dan kita jawab bahasannya sekarang. Alasan keempat, kedalaman menggantikan keluasan. Ada salah satu hal yang paling berubah ketika lingkaran pertemanan kita tuh mengecil, yaitu kualitas percakapannya. Ketika circle-nya besar, sebagian besar interaksi itu berhenti di level basa-basi. Cuaca, pekerjaan, berita hari ini. Nggak ada yang salah sih ya dengan itu, tapi nggak ada yang benar-benar ngisi sesuatu dalam diri kita juga. Beda ketika circle-nya kecil. Biasanya obrolannya itu lebih dalam. Bukan karena orang-orangnya lebih pintar, lebih serius, enggak. Tapi ada cukup kepercayaan untuk jujur, terbuka apa adanya. Anda bisa bilang, aduh gue tuh lagi bete, saya lagi nggak baik-baik aja. Tanpa Anda ngerasa khawatir jadi bahan pembicaraan tempat lain. Anda bisa bertanya, lu kenapa? Dan benar-benar ingin tahu jawabannya. Nah ini menarik, karena ada penelitian ya tentang kesehatan mental yang secara konsisten menunjukkan bahwa kualitas hubungan itu jauh lebih berpengaruh pada kesejahteraan psikologi seseorang dibandingkan kuantitasnya. Satu hubungan yang dalam dan saling percaya bisa ngasih dampak yang lebih nyata dibandingkan 10 hubungan yang dangkal. Nah, orang dengan circle kecil itu juga cenderung tahu kondisi teman mereka secara langsung. Bukan dari update status media sosial yang udah disaring, yang udah dipores gitu ya sebelum mereka update gitu. Langsung dari yang bersangkutan. Alasan kelima, konsistensi lebih dihargai daripada popularitas. Di dalam circle kecil, mata uangnya itu berbeda. Yang dihargai bukan siapa yang paling banyak dikenal, bukan siapa yang paling rame di media sosial. Yang dihargai adalah siapa yang datang saat kejadian sedang susah. Siapa yang masih ada setelah 5 tahun, 10 tahun, ya, tanpa perlu alasan khusus untuk tetap hadir. Nah, ini menggeser orientasi sosial dari performa ke fungsi. Dari kelihatannya punya banyak teman ke punya relasi, punya hubungan yang benar-benar bekerja saat dibutuhkan. Dan ketika orientasi itu bergeser, tekanan sosial yang biasanya mengganggu mulai kehilangan kekuatannya. Orang dengan circle kecil cenderung nggak terlalu pusing dengan apa yang orang lain pikir tentang mereka. Karena ya mereka nggak bergantung pada persetujuan dari banyak orang untuk ngerasa aman. Alasan keenam, circle kecil itu bukan tujuan tapi hasil. Nah ini mungkin yang paling penting dari semua yang kita bahas di video kali ini. Orang yang memiliki lingkaran pertemanan kecil itu nggak pernah duduk dan memutuskan, mulai sekarang saya mau punya teman sedikit aja. Nggak ada yang seperti itu. Circle kecil itu biasanya hasil alami dari proses pendewasaan yang berjalan secara perlahan. Biasanya orang itu nggak memilih untuk punya sedikit teman. Mereka hanya berhenti memaksakan hubungan yang nggak ngasih makna apa-apa. Di sini ada perbedaan penting yang perlu kita pahami di sini. Kesepian itu adalah kondisi di mana kita merasa nggak ada orang yang peduli. Nggak ada yang benar-benar hadir untuk kita. Nah, beda dengan kesendirian ya yang sehat ya gitu. Itu adalah kondisi di mana kita nyaman dengan ruang pribadi kita. Dan kita ngerasa cukup dengan circle kecil yang bermakna. Nah, kalau Anda ngerasa lingkaran pertemanan Anda semakin mengecil seiring waktu, dan itu terasa baik-baik aja, kemungkinan besar memang baik-baik aja. Nggak usah khawatir, nggak usah takut. Circle kecil itu bukan tanda bahwa Anda gagal secara sosial. Itu cermin dari prioritas Anda yang sudah matang. Dan juga cermin dari pemahaman yang lebih jujur tentang hubungan seperti apa sih yang benar-benar Anda butuhkan. Nah, sekarang coba tanya deh pada diri sendiri. Dari semua orang yang ada di hidup Anda, siapa yang benar-benar datang saat Anda sedang tidak baik-baik aja? Terus jawabannya di kolom komentar ya, kalau Anda mau sharing-sharing. Jangan lupa like video ini dan subscribe ke channel Grafologi Indonesia ini. Sampai jumpa di video berikutnya. Oh iya, kalau kamu mau mengenal diri sendiri, kamu mau tahu karakter diri, potensi, kelemahan, hambatan, kelebihan, ya, apa yang sebaiknya kamu latih, ya, kamu kembangkan, kamu bisa ya di tes tulisan tangan kamu di grafologiindonesia.com /tes strip grafologi. Linknya saya tulis di deskripsi ya supaya gampang. Harapannya setelah kamu tahu tentang potensi diri, kelebihan, hambatan, kamu bisa berkembang lebih optimal lagi. Klik linknya ya. Semoga bermanfaat dan sampai jumpa lagi di video berikutnya. Bye-bye.